Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali di pelajaran seni budaya. Masih semangat ya nak? Insya Allah masih ya. Oke, Bu Dita juga masih semangat ini memberikan materi ke kalian. Nak, hari ini pertemuan seni budaya adalah pertemuan yang menurut Bu Dita sangat menyenangkan. Kita akan bernyanyi lagu daerah, bernyanyi lagu nasional, bernyanyi lagu-lagu yang berhubungan dengan kehidupan kita di Indonesia ini. Beragam sekali lagu-lagu yang ada di Indonesia, beragam sekali musiknya. Nah, kita akan belajar di situ. Waduh, menyenangkan sekali menurut Bu Dita kali ini. Nah, coba nanti diperhatikan materinya seperti apa. Saya rasa tugas kali ini adalah tugas yang paling menyenangkan karena berhubungan dengan kegiatan kalian sehari-hari, di mana kalian itu kalau nyanyi, mau di rumah, mau di kamar mandi, mau di jalan, nyanyi-nyanyi aja, hatinya seneng, galau, sedih, susah juga nyanyi-nyanyi aja. Jadi ini berhubungan dengan kegiatan kalian sehari-hari. Jadi saya rasa materi ini adalah materi yang cocok digunakan ketika pembelajaran kita dan agak santai ya, daripada yang ketika menggambar seperti itu. Nah, coba nanti disaksikan pembelajarannya seperti apa, materi-materinya seperti apa, diperhatikan. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Dan pesan Bu Dita satu, jangan numpuk tugas, karena yang di pertemuan 1 dan 2 kemarin, di teks 1 dan 2 maksudnya Bu Dita, maaf ya, di materi 1 dan 2 itu tugas kalian betul-betul numpuk sampai Bu Dita nggak bisa ngasih nilai ke kalian. Gimana wong tugasnya nggak dikumpulkan sama sekali. Nah, Bu Dita harap di pertemuan ini kalian tidak melakukan hal yang sama lagi ya, dipelajari baik-baik. Sekolah itu bukan untuk main-main, kalian punya tanggung jawab di situ. Jadi Bu Dita harap kalian melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya kalian. Oke. Selamat menyaksikan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu di mata pelajaran setelah PTS. Welcome di mata pelajaran setelah PTS. Kita belajar tentang materi bernyanyi lagu daerah. Materi yang sepertinya kalian senang banget buat nyanyi ya, karena kalian sering nyanyi-nyanyi pakai TikTok atau nyanyi-nyanyi pakai apapun. Bu Dita rasa kalian lebih mahir daripada Bu Dita untuk materi ini ya. Tapi Bu Dita ingin memberikan materi ini itu agar kalian lebih paham bagaimana tetap bernyanyi yang benar, supaya kalau nyanyi ketika dirasakan telinga itu lebih bisa diterima ya. Oke. Apa sih bernyanyi nak? Nah, menyanyi itu merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Betul ya? Aktivitas bernyanyi ini dapat menggunakan perasaan manusia melalui nada dan irama serta kata-kata. Ada juga yang menyanyikan lagu secara unisolo atau juga vokal group. Unisono itu atau unisolo itu kamu menyanyi sendiri, tidak ada yang menemani. Kalau grup berarti berbanyak orang, begitu ya. Yuk, kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat. Nah, musik itu tidak hanya buat happy-happyan aja, tidak hanya dibuat senang-senangan aja, namun di berbagai daerah musik juga bisa digunakan sebagai upacara adat. Kita simak materinya di hari ini karena ini berhubungan dengan itu. Penampilan musik daerah biasanya bergabung dengan tari dan biasanya digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat dan juga sebagai ilustrasi pegelaran teater tradisional serta sebagai media hiburan. Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan untuk menghilangkan kepenatan atau keletihan dari kegiatan aktivitas budaya sehari-hari. Itu yang biasanya kita lakukan ya. Kalau kita senang, kita sedih, kita kecewa, kita merasa apapun, pasti kita mencari musik yang sesuai dengan isi hati kita. Itu wajar. Karena memang salah satu fungsi musik untuk itu seperti yang dijelaskan sama Bu Dita tadi. Namun memang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari fungsi musik yang sebelumnya kita memang tidak pernah tahu. Apa saja? Yang pertama, sebagai sarana upacara adat, musik daerah bukanlah musik yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah, musik dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan
magic atau magis atau yang berbau dengan hal-hal supranatural. Inilah sebabnya musik juga ikut terlibat dalam berbagai upacara adat, seperti contoh upacara merapu di Sumba yang menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan mengiringi kepergian roh atau nyawa ke merapu, ke alam kubur. Kalau kita menyebutnya alam baka. Jadi menurut tradisi mereka, jika ada nyanyi-nyanyian dan iringan musik yang kita nyanyikan, kita tarikan, maka nyawa tersebut akan lebih cepat pergi ke alam baka atau yang disebut dengan merapu untuk tradisi mereka. Selanjutnya, apalagi fungsi dari musik? Yang kedua adalah untuk musik sebagai pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam bentuk tarian. Beberapa daerah yang kita kenal biasanya juga diiringi dengan musik daerah itu sendiri. Contoh karya tari yang diiringi musik yaitu tari kecak yang menggunakan lagu Bali ya, menggunakan irama musik Bali, tari Pakarena, tari Mandalika, tari Manson Darat, dan lain sebagainya. Nah, tari-tarian ini itu perlu musik. Begitupun kalian yang suka dance pasti perlu musik. Masa bisa dance gak pakai musik? Nah, sama halnya seperti itu. Jadi musik itu memang sebagai salah satu bagian hiburan untuk kita yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita, itu memang sudah pasti. Apalagi musiknya. Kalau musiknya upbeat berarti cocok untuk nari-nari dance seperti itu. Karena biasanya memang butuh energi yang sangat luar biasa untuk menari dance. Kemudian yang ketiga, musik untuk sarana bermain. Lagu-lagu rakyat atau folk song yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Begitu juga lagu anak-anak yang sering kita dengar saat masih duduk di sekolah dasar. Salah satu contoh musik yang pernah kita dengar saat masih anak-anak adalah Cublek-Cublek Suweng. Siapa yang gak pernah kenal itu? Dan itu dibuat mainan. Biasanya temennya disuruh untuk tidur atau tertelungkup, punggungnya dibuat Cublek-Cublek Suweng, disembunyikan itu mainannya. Siapa yang pernah mainan kayak gitu, nanti disuruh nebak yang mana. Kalau tepat berarti temannya yang tepat tadi ditebak salah, benar jadi. Yang tadi sudah ikut main lagi. Siapa yang pernah main Cublek-Cublek Suweng seperti itu? Kemudian ada lagu Ampar-Ampar Pisang, Tanduk Majeng dari Madura. Nah, Tanduk Majeng ini juga biasanya dibuat mainan. Biasanya dibuat mainan yang berhubungan dengan sarana fisik atau lari-lari. Nah, jadi ada. Atau juga biasa tanduk majeng ini dibuat sebagai lomba karapan sapi, itu juga ada tanduk majengnya. Jadi sarana bermain sekaligus olahraga yang menyenangkan. Selainnya ada Po Ame-Ame dari Betawi. Siapa yang juga tidak kenal dengan lagu itu juga ada sarana bermainnya kan, Po Ame-Ame itu. Nah, kalau kalian pernah melakukan itu pasti kalian tahu, oh ternyata memang musik ini juga bisa digunakan sebagai sarana bermain ya. Ternyata fungsi musik itu banyak dan luar biasa sekali. Oke, kita geser di slide yang selanjutnya. Ternyata musik itu juga bisa sebagai media penerangan. Lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu berisi media penerangan berisi tentang lirik lagu yang menyuarakan pelestarian hidup atau lingkungan dan adat istiadat. Di era globalisasi, musik sebagai media penerangan berisi tentang lagu-lagu yang bernuansa pemilu. Biasanya kalau pemilu ada lagu-lagu baik dangdut atau pop yang dirubah kata-katanya sebagai sarana promosi untuk pencoblosan baik itu presiden maupun anggota DPR. Kemudian ada tentang keluarga berencana atau KB, kampanye AIDS, program kesehatan ibu hamil, dan iklan layanan masyarakat seperti yang sekarang sedang ramai pandemi COVID. Ada lagunya Padi,
Padi menyanyikan sebuah lagu di mana kita disuruh untuk menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tapi menggunakan irama yang menyenangkan, menggunakan musik-musik seperti dia sedang bernyanyi seperti biasanya. Padahal Padi sedang memberikan edukasi atau pengetahuan kepada kita bahwa COVID ini memang harus kita lawan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, selain itu, pada era ini, lagu religi juga ikut berperan dalam penyampaian kepada masyarakat. Dengan diiringi musik qasidah, terbangan atau banjari, dan dengan syair-syair lagu dari Al-Quran. Ini juga sudah banyak dilakukan. Ya, jadi memang fungsi musik itu sangat banyak sekali, tidak hanya sebagai media untuk kita menyalurkan perasaan ketika kita sedih, senang dan sebagainya, tetapi ada fungsi-fungsi lain yang lebih sakral daripada itu. Luar biasa ya, ternyata fungsi musik yang kita ketahui itu di luar batas pemikiran kita. Ternyata ada yang lebih bermakna dari sekedar menyampaikan rasa melalui lagu dan kata-kata. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada tugas pertama yang diberikan oleh Bu Dita. Apa tugasnya? Dari materi yang telah disampaikan, buatlah kolom seperti yang ada di bawahnya. Contohnya sudah Bu Dita siapkan. Dan cobalah untuk mengisi atau menulis 5 tarian daerah yang diiringi musik tradisional dari berbagai daerah. Jadi kamu cari 5 tarian yang di dalamnya itu ada lagu tradisional yang digunakan untuk mengiringi. Contoh tadi Bu Dita bilang Bali, kecak. Contoh yang ada di atas tidak boleh digunakan lagi. Jadi silahkan cari lagi karena Indonesia ini punya banyak tarian dan lagu. Sesuai daerahnya masing-masing, eksplor kemampuan kalian untuk mencari itu. Jadi yang contoh yang atas yang sudah ditulis sama Bu Dita jangan ditulis lagi. Kalian wajib untuk mencari informasi baru supaya ilmu kalian berkembang, pemikiran kalian berkembang, tidak hanya berhenti di situ saja. Ya, karena belajar itu sampai akhir hayat, tidak ada yang namanya Bu, saya kakek mikir otak saya penuh, gak ada. Semakin kalian berpikir, semakin kalian mengisi otak kalian dengan ilmu, semakin otak kalian akan berjalan lancar layaknya kalian jalan di jalan tol. Tapi kalau kalian tidak mau mengisi otak kalian, semakin padat, semakin males, semakin tidak bergerak itu ya, komponen-komponen yang ada di dalam otak semakin berhenti total dan kalian tambah akan males berpikir. Orang malas itu jalurnya dari situ, ya. Oke, kerjakan tugasnya ini baik-baik. Bu Dita tunggu hari ini juga. Jangan sampai tidak ada yang tidak mengumpulkan, tidak dibuat PR, wajib dikumpulkan hari ini. Ya, ingat wajib dikumpulkan hari ini. Jangan sampai ketika kolom pengumpulan tugas sudah saya tutup, kalian bilang, Bu, saya nggak bisa ngumpulkan karena sudah tertutup. Ya itu salahnya sampean. Kenapa menunda untuk mengerjakan? Wong yo gampang kayak gitu saja kok. Ya, oke. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.